Pagi itu, sejuknya udara dan sinar matahari yang hangat menemani Doni dan Sarah bersiap di depan rumah. Doni, seorang pria berusia 35 tahun, dengan tubuh tegap, tampak memeriksa motor NMAX birunya, memastikan semuanya siap. Di sampingnya Sarah, istrinya yang berusia 32 tahun, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans. Wajahnya berbinar, semangat untuk perjalanan mereka hari itu. "Semua sudah siap, sayang?" tanya Doni sambil memeriksa helm Sarah. "Sudah, tinggal nunggu kamu aja," jawab Sarah sambil tersenyum. Mereka akan melakukan perjalanan ke Alas Roban bersama dua pasangan lain, Ardi dan Wina, serta Riko dan Siska. Mereka sudah berjanji untuk bertemu di pom bensin dekat perbatasan kota. Setibanya di pom bensin, Ardi dan Wina sudah menunggu di atas motor CB150R mereka. Ardi melambaikan tangan. "Wah, akhirnya datang juga nih. Kita hampir berangkat tanpa kalian," seru Ardi setengah bercanda. Riko dan Siska tiba tak lama kemudian. Mereka berdua datang dengan motor Ninja 250 yang mengaum pelan saat berhenti. "Maaf, telat. Tadi sempat ada urusan sebentar," kata Riko sambil membuka helm. Setelah memastikan semua motor terisi penuh, mereka mulai perjalanan. Doni memimpin rombongan, diikuti oleh Ardi dan Wina, lalu Riko dan Siska di belakang. Perjalanan awal berlangsung lancar. Jalanan mulus dengan pemandangan sawah hijau dan pepohonan rindang di kiri kanan jalan, membuat perjalanan terasa menyenangkan. Sarah duduk di belakang Doni, memegang pinggangnya erat. "Kamu yakin jalurnya lewat sini? Jangan sampai nyasar loh," ujar Sarah sambil tertawa kecil. "Tenang aja, aku sudah cek GPS tadi. Kalau nyasar pun, kita tetap bisa menikmati perjalanan," jawab Doni santai. Namun, setelah beberapa jam perjalanan, rombongan mulai memasuki daerah Alas Roban. Jalannya semakin sepi dan pepohonan di kiri kanan jalan mulai tampak rapat. Di tengah perjalanan, Doni dan Sarah merasa motor mereka agak melambat. "Kok kayaknya berat ya?" tanya Sarah sambil sedikit merapat ke Doni. Doni menepi. "Tunggu sebentar, aku cek dulu," katanya. Sementara Doni memeriksa motor, rombongan Ardi dan Riko terus melaju tanpa menyadari bahwa Doni dan Sarah tertinggal. Doni menyadari ada rantai motor yang perlu disesuaikan. Setelah memperbaiki sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi rombongan sudah jauh di depan. "Kita susul aja pelan-pelan. Pasti nanti ketemu di tikungan berikutnya," kata Doni mencoba menenangkan Sarah. Namun, setelah beberapa kilometer, mereka masih belum bertemu rombongan. Perut Sarah mulai berbunyi. "Aku lapar, Mas," keluhnya sambil menepuk pundak Doni. "Ya sudah, kita cari tempat makan dulu aja. Kayaknya tadi aku lihat ada warung di depan," jawab Doni sambil melambatkan motor. Benar saja, beberapa ratus meter di depan, mereka menemukan sebuah warung sederhana dengan papan bertuliskan "Warung Pecel Ayam Butini". Warung itu berada di pinggir jalan, tepat di bawah rindangnya pohon besar. "Ini aja ya?" tanya Doni sambil memarkir motor. Sarah mengangguk. "Iya, asal ada makanannya." Mereka turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Suasananya sederhana dengan meja panjang dari kayu dan kursi plastik yang agak kusam. Seorang wanita parubaya yang tampak sebagai pemilik warung hanya tersenyum tipis sambil menunjuk ke daftar menu di dinding. "Mas, aku mau pecel ayam sama es teh. Kamu pesan apa?" tanya Sarah sambil memegang daftar menu. Doni melihat sebentar. "Sama deh, pecel ayam sama es jeruk aja." Sarah menyampaikan pesanan mereka kepada wanita itu yang hanya mengangguk tanpa bicara. Beberapa menit kemudian, aroma ayam goreng mulai tercium. Doni dan Sarah duduk sambil berbicara. "Ini pertama kalinya kita makan di tempat kayak gini." "Iya, biasanya kan di restoran," ujar Sarah sambil melihat sekeliling. "Iya, tapi ini asik juga. Suasananya beda," jawab Doni. Tak lama pesanan mereka datang, sepiring nasi hangat dengan ayam goreng kecoklatan dan sambal pecel yang terlihat pedas tersaji di depan mereka. Sarah mengambil sepotong ayam dan mencicipi sambalnya.
Wah, sambalnya pedes banget mas, katanya sambil terbatuk kecil. Doni tertawa. Minum dulu, biar nggak kepedesan. Sarah meneguk es tehnya lalu menggeleng. Tapi enak kok, kayaknya ini sambal buatan sendiri ya. Doni hanya mengangguk sambil menikmati makanannya. Mereka makan dengan lahap sambil terus mengobrol. Kira-kira yang lain sudah sampai mana ya? Tanya Sarah sambil menyendok nasi. Mungkin sudah jauh di depan. Nanti kita coba hubungi mereka setelah makan, jawab Doni. Warung itu tetap sepi, hanya ada mereka berdua. Wanita penjual hanya duduk di belakang meja kasir memandang keluar. Setelah selesai makan, Doni membayar makanan mereka. Ia memberikan uang ke wanita itu yang hanya menerima tanpa berkata apa-apa. Terima kasih bu, kata Sarah sambil tersenyum. Wanita itu hanya membalas dengan anggukan kecil. Mereka keluar dari warung dan bersiap melanjutkan perjalanan. Doni memeriksa ponselnya untuk mengecek pesan dari Ardi atau Riko, tetapi tidak ada kabar. Kita coba nyusul aja yuk, mungkin mereka berhenti di tempat lain, ajak Doni sambil memasang helm. Sarah mengangguk, lalu naik ke motor. Semoga kita bisa cepat ketemu mereka. Mereka kembali melaju di jalanan alas roban. Suasananya semakin sunyi. Perjalanan mereka penuh canda dan cerita, tapi bayangan bertemu dengan teman-temannya tetap menjadi tujuan mereka. Doni dan Sarah melaju perlahan di jalanan yang mulai menanjak. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat dan udara terasa lebih dingin. Sebaiknya kita tidak terlalu cepat, Mas. Jalanannya agak licin, soalnya tadi sempat hujan, ujar Sarah sambil memegang erat pinggang Doni. Iya, aku juga ngerasain motor ini agak selip kalau kena genangan, jawab Doni sambil mengurangi kecepatan. Mereka terus melaju, melewati beberapa tikungan tajam. Sesekali Doni melihat ke ponselnya yang terpasang di holder motor, memeriksa GPS. Tak lama kemudian dari kejauhan, Doni melihat 3 motor terparkir di pinggir jalan. 2 motor tampak baik-baik saja, tetapi motor ninja milik Riko terlihat lecet di beberapa bagian. Kayaknya itu mereka, ujar Doni sambil menepikan motornya ke arah rombongan. Sarah mengangguk. Iya bener, tapi kenapa motor Riko kayak gitu? Ketika mereka semakin dekat, terlihat Riko duduk di pinggir jalan dengan Siska menemaninya. Celana Riko bolong di bagian lutut dan darah mengalir dari dengkulnya yang terluka. Ardi dan Wina berdiri tak jauh, tampak sedang memeriksa motor ninja yang lecet. Doni segera mematikan mesin motor dan turun. Apa yang terjadi? Kenapa motor lecet, Rik? Tanyanya dengan nada khawatir. Riko mencoba tersenyum meski wajahnya tampak menahan sakit. Tadi di tikungan motorku selip, jalannya licin banget. Untung gak parah, cuman dengkul aja yang kena. Siska menambahkan, aku gak apa-apa kok, cuman shock aja tadi. Sarah mendekat dan melihat luka di lutut Riko. Astaga, ini lumayan dalam, Rik. Kita harus bersihin dulu deh. Kamu bawa P3 nggak? Riko menggeleng. Nggak bawa. Aku nggak nyangka bakal kejadian begini. Doni segera membuka bagasi motornya dan mengambil botol air mineral. Ini ada air buat bersihin luka. Tapi setelah itu kita harus cari kain atau perban buat nutupin. Sarah mencari-cari sesuatu di tasnya, lalu menemukan sebuah syal kecil. Ini aja, sementara bisa dipakai buat perban, katanya sambil memandang Riko. Serius nggak apa-apa, Sar? Itu syal kesayanganmu? Tanya Siska. Nggak apa-apa, yang penting lukanya nggak infeksi, jawab Sarah tegas. Ardi membantu membuka botol air dan perlahan menuangkannya ke luka di lutut Riko. Riko meringis kesakitan. Aduh, perih bro, serunya. Sabar Rik, mending perih sekarang daripada infeksi nanti, kata Doni sambil menepuk pundaknya. Setelah luka dibersihkan, Sarah dengan hati-hati membalut lutut Riko menggunakan salnya. Ini gak rapi, tapi setidaknya bisa menahan darahnya keluar terus, katanya. Wina yang sejak tadi berdiri di dekat motor bertanya, terus sekarang gimana? Kita lanjut atau cari tempat buat istirahat dulu? Riko menghela nafas. Aku bisa lanjut kok, cuma pelan-pelan aja.
Motorku juga masih bisa jalan, cuman lecet doang. Doni mengangguk. Kalau kamu yakin bisa, kita lanjut aja. Tapi kalau kamu merasa nggak kuat, bilang ya, jangan dipaksa. Riko tersenyum tipis. Tenang aja, aku nggak selama itu kok. Mereka semua kembali ke motor masing-masing. Doni memastikan Riko dan Siska bisa melanjutkan perjalanan dengan aman sebelum menyalakan mesin motornya. Kamu yakin Riko nggak apa-apa, Mas? Tanya Sarah pelan saat mereka mulai melaju. Dia kelihatannya kuat, tapi kita harus tetap pantau. Kalau nanti dia kelihatan kesakitan, kita cari tempat istirahat lagi. Jawab Doni sambil memandang jalan di depan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih pelan dari sebelumnya. Rombongan tetap bersama, memastikan Riko tidak tertinggal. Jalanan di alas Roban semakin menantang, dengan banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Setelah beberapa kilometer, Ardi yang berada di depan melambat dan memberi isyarat untuk berhenti. Mereka tiba di sebuah area datar dengan pemandangan lembah di kejauhan. Di sini aja dulu deh. Kayaknya tempat ini lumayan buat istirahat sebentar, kata Ardi sambil turun dari motornya. Semua setuju dan mulai berkumpul di pinggir jalan. Riko duduk di bangku kayu kecil yang kebetulan ada di sana. Sementara Siska membuka tasnya untuk mencari camilan. Masih sakit, Rik? Tanya Doni sambil duduk di sampingnya. Sedikit, tapi masih bisa ditahan kok, jawab Riko. Wina membuka botol air dan memberikannya kepada Siska. Minum dulu, Rik, biar badan kamu gak lemes. Riko menerima botol itu dan meneguknya perlahan. Thanks, Win. Untung aja aku pakai jaket dan celana panjang. Kalau enggak, mungkin lebih parah. Sarah duduk di samping Wina. Iya benar, kalau tadi cuma kena kulit, pasti lebih susah ngurusnya. Mereka berbincang santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus. Pemandangan sekitar cukup menenangkan, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan suara burung berkicau. Setelah beberapa menit, Doni berdiri dan meregangkan tubuh. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalau kesorean, jalanan makin licin dan bahaya. Gimana? Siap lanjut? Riko mengangguk. Siap, jangan khawatir, aku bisa. Mereka semua kembali ke motor masing-masing. Kali ini Ardi memimpin rombongan, dengan Doni di belakang memastikan semuanya aman. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan hati-hati. Mereka terus berbincang lewat intercom helm, membuat suasana lebih hidup meski jalanan sepi. Aku jadi ingat waktu kita pertama kali touring bareng. Waktu itu siapa ya yang jatuh gara-gara lupa matiin standar samping? Canda Ardi lewat intercom. Itu kamu, Ar, jangan sok lupa, balas Wina sambil tertawa. Riko ikut menimpali. Iya, waktu itu kamu jatuh pelan-pelan kayak adegan film komedi. Tawa mereka menggema di udara, meski Riko tetap berhati-hati dengan kondisi kakinya. Perjalanan masih panjang, dan mereka bertekad menikmati setiap momennya meski penuh tantangan. Rombongan motor terus melaju dengan hati-hati di jalanan alas Roban yang berliku dan dikelilingi pepohonan lebat. Udara semakin dingin dan aroma tanah basah tercium jelas. Mas, lihat deh itu di depan. Pohon beringin besar banget, ujar Sarah sambil menunjuk ke depan. Doni mengangguk. Iya, kayaknya ini tempat terkenal juga. Banyak cerita soal pohon beringin besar di alas Roban. Ketika mereka semakin dekat, pohon beringin itu terlihat megah dengan akar-akarnya yang menjuntai hingga ke tanah. Beberapa ekor kera tampak melompat-lompat di sekitar pohon, bermain di antara dahan-dahan besar. Ardi yang berada di paling depan berhenti, diikuti oleh yang lain. Keren banget ya tempat ini. Kita istirahat dulu di sini yuk, katanya sambil turun dari motornya. Setuju, udah mulai pegel juga nih, balas Riko meski lututnya masih terlihat sedikit kaku. Mereka semua turun dari motor dan mendekati pohon beringin. Para kera yang tadi melompat-lompat terlihat mendekat mereka dengan rasa penasaran. Lucu banget ya, lihat tuh, mereka kayak nggak takut sama manusia, kata Siska sambil mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Tiba-tiba seekor kera putih muncul dari balik dalam pohon, melompat dengan lincah ke salah satu.
melompat dengan lincah ke salah satu akar beringin yang besar. "Itu kera putih," seru Wina dengan nada takjub. Semua mata langsung tertuju pada kera putih itu. Bulunya bersih dan gerak-geriknya terlihat anggun. "Langka banget bisa lihat kera putih kayak gini. Aku belum pernah lihat sebelumnya," ujar Doni sambil ikut merekam menggunakan ponselnya. Kera putih itu tampak memandang mereka sejenak sebelum melompat ke arah hutan di belakang pohon beringin. "Dia kayak ngasih isyarat ya, ikut kita ke sini," kata Ardi dengan nada bercanda. "Kita ikutin yuk. Siapa tahu dia bawa kita ke tempat keren lainnya," ujar Siska penuh antusias. Beneran mau diikutin? Tapi jangan terlalu jauh ya," sahut Sarah sedikit ragu. Mereka semua yang memang pecinta binatang tak bisa menahan rasa penasaran. Mereka mulai berjalan perlahan mengikuti arah kera putih itu. Kera putih itu melompat dari satu pohon ke pohon lain, bergerak lincah, namun sesekali berhenti dan menoleh ke belakang, seolah memastikan mereka masih mengikutinya. "Dia pintar banget ya, kayak sengaja nungguin kita," kata Wina sambil terus merekam. "Iya, kayak lagi syuting film dokumenter aja," timpal Riko meski jalannya sedikit tertatih. Setelah beberapa menit berjalan, kera putih itu tiba-tiba menghilang di balik semak-semak. "Loh, kok tiba-tiba nggak kelihatan lagi?" tanya Sarah sambil melihat sekeliling. "Coba cari di sekitar sini. Mungkin dia ada di balik pohon," kata Ardi. Namun setelah mencari beberapa saat, kera putih itu benar-benar hilang dari pandangan. "Ya udah, mungkin dia sengaja menjauh. Kita balik aja ke motor," saran Doni. Mereka semua berbalik, tetapi baru sadar bahwa mereka sudah cukup jauh dari motor dan kini berada di dekat sebuah perkampungan kecil. Ini kita di mana ya? Kayaknya tadi nggak lihat ada perkampungan," ujar Siska sambil memandang rumah-rumah kayu yang terlihat sepi. "Aku juga nggak yakin. Tadi rasanya cuma ikutin kera itu. Kok tiba-tiba sampai di sini?" tambah Wina. Di ujung jalan terlihat sebuah warung pecel lele dengan lampu redup yang menyala di depan. "Itu ada warung. Lumayan, bisa istirahat sebentar," kata Ardi sambil menunjuk ke arah warung. Mereka berjalan mendekat ke warung tersebut. Doni tiba-tiba merasa aneh saat melihat warung itu lebih jelas. Tunggu deh. Kok warung ini kayak yang tadi kita datangin ya?" bisik Doni pada Sarah. Sarah memandangnya dengan kening berkerut. "Maksudnya warung pecel ayam yang tadi? Masa sih, Mas?" "Iya, lihat aja. Mejanya, lampunya, semuanya sama persis," jawab Doni pelan sambil memperhatikan setiap detail warung itu. Sementara itu, Ardi dan yang lain sudah mendekat ke warung dan mulai memesan makanan. "Pecel lele 2 sama tempe gorengnya banyakin ya, Bu," kata Ardi kepada penjual. Wina menambahkan, "Saya juga, Bu, sama teh hangat ya." Doni dan Sarah duduk di salah satu meja sambil memperhatikan sekeliling. Pemilik warung, seorang wanita tua, hanya melayani pesanan tanpa berkata apa-apa. Sarah mendekatkan suaranya ke Doni. "Mas, mungkin itu cuma kebetulan. Lagian, kita udah jalan jauh dari warung yang tadi." Doni menggeleng. "Nggak tahu, Sar. Tapi aku yakin banget ini warung yang sama. Tadi waktu kita makan di sini, mejanya ada bercak saus di sudut. Lihat tuh, masih ada bercaknya." Sarah menatap ke arah meja yang dimaksud Doni. Memang ada bercak saus di sudut meja yang terlihat familiar. "Kalau gitu, coba bilang ke yang lain," kata Sarah. Doni memanggil Ardi yang sedang mengambil teh di meja dekat dapur. Coba deh lihat baik-baik. Kamu nggak ngerasa aneh sama warung ini?" tanya Doni. "Aneh gimana? Biasa aja sih. Kenapa emangnya?" balas Ardi sambil duduk di meja mereka. "Ini kayaknya warung yang sama dengan yang tadi gue dan Sarah datangin sebelum ketemu kalian," jelas Doni. Ardi tertawa kecil. Kamu aja yang ngerasa begitu. Warung pecel lele di daerah sini banyak yang mirip, Don. Lagian, tadi kamu datang di mana sih?" "Di tikungan sebelum ketemu kalian. Jaraknya nggak terlalu jauh," jawab Doni. Siska yang ikut mendengar obrolan itu menimpali. "Bisa aja itu cuma mirip, Don."
Kita udah jalan cukup jauh kok. Mana mungkin balik lagi ke tempat yang sama. Tapi lihat detailnya, mejanya, lampunya, bahkan gerobaknya sama persis, kata Doni sambil menunjuk beberapa hal yang dia perhatikan. Namun teman-temannya hanya tertawa kecil, menganggap Doni terlalu berimajinasi. Udahlah Don, kamu cuma capek kali, ujar Ardi sambil mengambil sepotong tempe goreng. Sarah mencoba menenangkan Doni. Mas, mungkin emang kebetulan. Kita udah di sini, ya udah nikmatin aja. Doni akhirnya hanya diam sambil mengamati sekitar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak ingin memaksakan pendapatnya. Sementara itu, teman-temannya menikmati makanan dengan lahap. Enak banget pecel lelenya ya, ujar Riko sambil memakan ikan lele gorengnya. Iya, bumbunya pas. Mana tempatnya sepi lagi. Jadi nyaman makan di sini, tambah Wina. Sarah yang duduk di samping Doni berbisik, kamu nggak mau makan mas? Enggak, aku masih kenyang. Lagian aku juga masih kepikiran soal ini, jawab Doni pelan. Mereka duduk cukup lama di warung itu, berbincang santai sambil menikmati makanan. Namun di kepala Doni, perasaan aneh itu masih terus mengganggu. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres, meskipun teman-temannya menganggap semuanya biasa saja. Setelah selesai makan, mereka semua bangkit dari kursi masing-masing dan mulai bersiap. Pemilik warung tetap tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menerima pembayaran dari Ardi dengan senyuman kecil. Bu, makasih ya, makanannya enak banget, kata Ardi mencoba memulai percakapan. Wanita itu hanya mengangguk kecil, tetap tanpa suara. Doni melirik Sarah dengan ekspresi ragu. Lihat kan, sama kayak tadi, dia nggak ngomong apa-apa. Sarah meremas tangan Doni pelan, berusaha menenangkan. Mas, mungkin memang dia orangnya pendiam, jangan terlalu dipikirin. Rombongan pun keluar dari warung dan berjalan menuju motor mereka yang diparkir tidak jauh dari sana. Suasana perkampungan yang sepi itu terasa semakin sunyi. Langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan semburat warna abu-abu, menandakan malam semakin larut. Kok aku baru sadar ya? Ujar Wina sambil memperhatikan sekeliling. Ini kampung kayak nggak ada orang sama sekali. Padahal rumah-rumahnya ada banyak. Iya, sepi banget. Nggak ada suara apa-apa selain angin. Tambah Siska sambil merapatkan jaketnya. Riko memandang ke salah satu rumah yang terlihat usang dengan cat yang mulai mengelupas. Mungkin ini kampung lama yang udah banyak ditinggalin orang. Lihat, rumah-rumahnya kayak jarang dirawat. Ardi mengangguk setuju. Bisa jadi, tapi aneh aja. Kita kan cuma ngikutin kera putih tadi, tiba-tiba sampai di tempat kayak gini. Doni memperhatikan jalan setapak yang mereka lewati. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Mas, kamu kenapa sih? Kok kelihatan tegang banget? Tanya Sarah sambil memegang lengan Doni. Nggak tahu, Sar. Aku cuma merasa aneh aja. Tempat ini rasanya nggak asing, tapi juga nggak familiar, jawab Doni pelan. Siska yang berjalan di depan memutar badannya. Don, kamu masih mikirin soal warung tadi ya? Udahlah, mungkin cuma kebetulan. Mungkin, jawab Doni singkat, meski dalam hatinya ia merasa ada yang salah. Saat mereka hampir sampai di tempat motor-motor diparkir, terdengar suara gemerisik dari arah salah satu rumah. Semua langsung berhenti dan saling berpandangan. Kalian dengar itu? Bisik Ardi. Kayak suara langkah kaki, balas Riko, matanya melirik ke arah sumber suara. Namun, setelah beberapa saat, suara itu hilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam keheningan. Mungkin cuma hewan, kata Wina mencoba menenangkan. Iya, di daerah kayak gini pasti banyak binatang liar, tambah Siska. Mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati. Ketika sampai di tempat motor mereka, Sarah menatap Doni dengan serius. Mas, kamu yakin gak apa-apa? Tanyanya lembut. Doni menarik nafas panjang. Aku gak yakin, Sar. Tapi aku juga gak mau bikin yang lain khawatir. Kita lihat aja nanti.
Mudah-mudahan perasaan ini cuma pikiranku aja. Sarah mengangguk pelan, memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Mereka semua kemudian memeriksa motor masing-masing, memastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, rasa penasaran tentang perkampungan itu masih tersisa di benak mereka, terutama Doni. Sesuatu terasa tidak biasa, seolah ada bagian dari perjalanan ini yang menyimpan rahasia yang belum terungkap. Mereka mulai menyalakan motor masing-masing. Doni duduk di atas motornya sambil menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Sarah yang duduk di belakangnya menepuk pundaknya pelan. "Mas tenang aja, kita ikuti yang lain aja. Insya Allah nggak akan ada apa-apa," katanya dengan nada lembut. Doni hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanan keluar dari perkampungan kecil itu. Namun, semakin jauh mereka berjalan, perasaan aneh mulai kembali muncul di hati mereka. Ini kok kayak jalan yang tadi ya?" ujar Siska sambil menatap sekeliling. Riko melambatkan motornya. "Aku juga ngerasa gitu, pohonnya sama. Terus bentuk rumah-rumahnya juga nggak berubah." Ardi yang memimpin di depan berhenti sejenak, membuat yang lain ikut berhenti. Ia menoleh ke belakang, memastikan semua masih bersama. "Coba cek GPS, Don. Aku kok ngerasa kita malah muter-muter," katanya sambil mengeluarkan ponselnya sendiri. Doni memeriksa GPS di ponselnya. Ia menatap layar itu dengan bingung. "Ini aneh, Di. Posisi kita di peta tidak gerak sama sekali. Padahal jelas kita tadi sudah jalan cukup jauh." Sarah yang duduk di belakang Doni ikut melongo ke layar ponsel. "Beneran, Mas? Kok bisa kayak gitu?" "Entahlah," jawab Doni mulai merasa cemas. Mereka semua turun dari motor dan berdiri di tepi jalan untuk membahas situasi. "Gimana kalau kita jalan terus aja?" usul Wina. "Daripada diem di sini, mending kita coba terus sampai ketemu jalan utama." Mereka semua setuju dan melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, tidak peduli berapa jauh mereka berjalan, jalan itu selalu membawa mereka ke kampung kecil yang sama. "Ini gak masuk akal," kata Riko sambil memukul stang motornya dengan frustrasi. "Kita udah jalan berjam-jam, tapi balik lagi ke sini." Siska mulai terlihat panik. "Kita nggak mungkin terjebak di sini kan? Aku takut, Rik." Ardi mencoba menenangkan semuanya. "Tenang dulu, jangan panik. Kita cari cara. Barangkali ada yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini." Doni mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. "Kita coba aja dulu minta pertolongan Allah. Mungkin ini ujian buat kita." Mereka semua mengangguk dan mulai berdoa bersama di tempat itu. Hening malam hanya ditemani suara serangga dan angin yang berhembus di antara pohon-pohon beringin. Setelah selesai berdoa, Ardi tiba-tiba melihat akar-akar besar dari salah satu pohon beringin yang berdiri megah di depan mereka. Coba kita periksa pohon itu," katanya sambil berjalan mendekati pohon tersebut. Yang lain mengikuti Ardi dengan hati-hati. Ardi mengambil sebatang kayu yang tergeletak di tanah dan mulai mengetuk-ngetuk akar pohon itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun setelah beberapa ketukan, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup dan suara gemerisik daun semakin keras. Sekeliling mereka yang tadinya dipenuhi rumah-rumah tua mendadak berubah menjadi jalanan sepi dengan pohon-pohon di kiri kanannya. "Subhanallah," bisik Siska sambil memegang lengan Riko erat. Ardi menjatuhkan kayu di tangannya. "Kalian lihat ini kan? Kita udah nggak ada di kampung itu lagi." Mereka semua berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, tidak ada waktu untuk berlama-lama. Mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. "Yuk, kita pergi dari sini. Jangan berhenti sampai ketemu keramaian," kata Doni mengambil inisiatif. Mereka pun kembali menyalakan motor masing-masing dan melaju dengan hati-hati. Jalanan yang mereka lewati kini tampak lebih familiar, meski tetap sepi dan gelap. Ketika malam semakin larut, Doni mulai memperhatikan sesuatu. Mereka melewati lokasi yang seharusnya menjadi tempat warung pecel ayam yang ia dan Sarah kunjungi sebelumnya. Tetapi anehnya, warung itu tidak ada di sana. "Mas, kok nggak ada warungnya?"
Tanya Sarah yang juga memperhatikan hal yang sama. Doni menggelengkan kepala. Aku juga nggak tahu. Harusnya warung itu ada di sini. Aku yakin ini tempatnya. Kamu yakin nggak salah lokasi? Nggak mungkin salah, Sar. Aku ngerti banget warung itu. Doni mencoba mengabaikan keganjilan itu dan terus melanjutkan perjalanan bersama yang lain. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan, mereka menemukan sebuah area yang lebih ramai. Lampu-lampu jalan dan kendaraan mulai terlihat, menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan peradaban. Alhamdulillah, akhirnya ketemu keramaian, kata Ardi dengan nada lega. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Warung itu kecil, tapi cukup nyaman dengan beberapa kursi kayu yang disediakan untuk pelanggan. Minum kopi dulu yuk, sekalian istirahat, usul Riko sambil memarkir motornya. Mereka semua turun dari motor dan duduk di warung itu. Pemilik warung, seorang pria tua, menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mulai menyiapkan kopi untuk mereka. Saat semua sudah mendapatkan kopi masing-masing, Doni tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia bertanya pada pria tua itu, "Pak, saya mau tanya, di jalan tadi ada nggak warung pecel lele atau pecel ayam di daerah sini?" Pria tua itu menggeleng sambil tersenyum. "Nggak ada, Mas. Di daerah sini cuma ada warung saya ini." Doni terdiam, bingung dengan jawaban itu. "Tapi Pak, tadi saya sama istri saya makan di warung pecel ayam. Lokasinya jelas ada di jalan itu." Pria tua itu tertawa kecil. "Banyak yang bilang begitu, Mas. Itu warung gaib. Memang kadang muncul di jalan itu, tapi nggak ada yang tahu kenapa." Mendengar itu, Sarah langsung merinding. "Mas, jadi tadi kita makan di warung gaib?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Daerah sini memang banyak cerita aneh begitu. Apalagi kalau sudah malam." Doni menghela nafas panjang, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia kemudian menceritakan seluruh kejadian mereka kepada pria tua itu, mulai dari perkampungan kecil, kera putih, hingga warung pecel ayam yang misterius. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama sebelum berkata, "Yang kalian temui tadi itu perkampungan gaib, Mas. Memang ada beberapa tempat seperti itu di daerah sini. Kampung itu sebenarnya tidak berpenghuni, hanya sesekali menampakkan diri kepada orang-orang tertentu." Rombongan itu saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. "Alhamdulillah kita bisa keluar dari sana," kata Ardi akhirnya. "Iya, aku nggak mau lagi lewat jalan itu kalau malam," tambah Siska dengan nada serius. Setelah selesai minum kopi, mereka semua memutuskan untuk segera pulang. Meski perasaan mereka masih campur aduk, mereka bersyukur bisa kembali ke jalan yang benar dan keluar dari pengalaman aneh tersebut. Perjalanan pulang mereka berlangsung tanpa kendala, dan mereka tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Meskipun demikian, kejadian itu tetap menjadi cerita yang akan mereka ingat seumur hidup.